Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Bagi yang mau tanya-tanya silakan. Kita akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin tentang masalah budidaya ikan gabus ini. Ya. Baik, pertanyaan langsung yang pertama itu dari Bapak Rudianto ya, yang ada di Gombong ya. Salam sukses Pak Suwandi. Saya sudah mengikuti channelnya Pak Suwandi sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan semua videonya Pak Suwandi sudah saya tonton. Dan saya sudah mulai membudidayakan ikan gabus untuk membuat indukan dari alam. Maklum Pak, modal saya terbatas untuk membeli indukan. Saya mencoba untuk membuat indukan dan menjinakkan ikan gabus dari alam. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya sudah mencoba menjinakkan tetapi tidak berhasil ya. Sudah kurang lebih 10 kali saya menjinakkan tapi belum juga berhasil. Kurang lebih hampir habis ikan gabus 50 kilo. Tapi belum ada juga tanda-tanda ikan berhasil menjadi induk. Mohon tips dan arahannya Pak agar saya bisa menciptakan induk dari alam. Mungkin ada tips khusus agar ikan itu bisa langsung menjadi induk. Karena saya sudah menderita kerugian cukup banyak Pak. Dampak ikan banyak yang mati ya. Terima kasih, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Untuk membuat indukan dari alam ini memang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya Pak, Bapak harus sabar sekali ya. Saya sendiri di awal-awal budidaya 15 tahun yang lalu itu saya hampir frustasi sekali Pak ya. Hampir frustasi. Kenapa? Saya mengambil ikan gabus liar dari alam, beli di pasar, di mana saat itu memang saya belum tahu tentang budidaya ikan gabus, baru mencoba, tetapi juga resikonya sangat besar sekali. Puluhan kilo awal saya mencoba itu tidak ada yang hidup juga. Padahal ikan itu didapat dari hasil yang bisa dikatakan sudah kita mancing, hati-hati, tetapi juga tidak bisa hidup seperti yang kita harapkan. Dan akhirnya awal saya dulu membuat induk dari alam saya tidak berhasil. Makanya saya kemudian membesarkan dari bibit yang saya ambil dari alam kecil-kecil itu saya besarkan sampai usia 1 tahun. Itu pun tidak banyak, hanya prosentasenya dari 350-an yang saya besarkan itu hanya 25% saja yang sampai usia 1 tahun. Itulah modal saya awal budidaya ikan gabus. Nah, untuk Bapak yang mencoba menjinakkan ikan gabus dari alam, saya tidak pernah punya tips ya. Saya tidak pernah punya tips yang jitu untuk bisa memastikan ikan gabus dari alam itu bisa dijadikan induk. Tetapi begini Pak, agar Bapak dalam mengkarantina itu mudah ya, dan Bapak tidak bingung, karena memang untuk dia pindahkan dari kolam tangkapan alam, kolam tanah ya, rawa-rawa atau sungai dipindah ke kolam semen, itu resikonya juga sangat besar sekali. Yang lebih aman begini Pak, saran saya, kalau memang Bapak dapat ikan gabus dari alam, ya adaptasinya dengan kolam tanah. Jadi ikan gabus tangkapan dari alam itu Bapak sudah dapat tangkap gitu, masukkan kembali ke kolam Bapak yang kolam tanah. Ya, mungkin kalau saya sarankan baru Bapak mulai dengan sistem koloni aja, 1 kolam dikasih ikan gabus 5 sampai 6 pasang gitu. Bisa juga dicampur di situ. Nanti pasti akan ada ikan gabus yang mijah Pak. Itu cara yang paling mudah Bapak memulai membudidaya ikan gabus yang dari alam. Daripada Bapak berusaha untuk menjinakkan, apalagi Bapak nangkapnya misalnya yang besar-besar. Jadi kadang orang salah kaprah, dia mikirnya, wah saya mau cari indukan yang dari alam yang besar-besar, yang jumbo-jumbo. Justru yang besar itu sulit untuk sekali dijinakkan. Kalau memang dipindahkan ke kolam buatan kolam semen, apalagi kolam semennya kecil kan. Justru yang besar-besar itu untuk dia adaptasi kadang sulit. Sampai kadang berminggu-minggu bahkan berbulan tidak mau makan. Jadi saran saya, agar Bapak tidak menderita kerugian cukup banyak lagi, ikan yang tangkapan dari alam itu langsung dimasukkan ke kolam tanah dulu sementara. Biar Bapak tidak menderita kerugian karena akibat kematian yang banyak. Ya, ini sekedar
tips saja, semoga nanti bisa dicoba. Dan tidak ada trik yang jitu untuk membuat indukan dari alam. Yang namanya dari alam kan liar. Kalau namanya liar saja itu dia tetap, ya kalau sudah mau jinak tetap saat dia juga muncul sifat liarnya. Contohnya dia tidak mau makan pelet. Dia pasti mau makannya ikan. Kalau dipaksa suruh makan pelet, ya lebih baik ikan itu mati biasanya. Kurus dan mati. Jadi dia tidak bisa dibalikkan dari sisi pakan juga. Pakannya ya tetap ikan. Kalau enggak ikan ya daging ataupun hewan-hewan hidup yang lain seperti katak ya, kemudian cacing ya, dan lain sebagainya. Itu sifat pokoknya ikan gabus yang memang sudah karakter dari alamnya seperti itu. Jadi tidak bisa dibalikkan langsung menjadi ikan gabus hasil budidaya karena memang sudah tangkapan besar ya. Itu pun kalau misalkan hidup 50% dari hasil tangkapan saja sudah bagus kok, Pak. Ya. Nah, dan saran saya kalau Bapak membeli ikan gabus dari alam, ya jangan terlalu jangan terlalu berambisi, Pak. Jangan terlalu berambisi untuk wah, ini dapat murah, wah ini dapat mulus. Ingat, Pak. Ikan gabus contoh hasil setruman. Ya kan? Ikan gabus contoh hasil setruman. Biasanya nyetrum malam hari karena saat ini orang nyetrum ikan itu kan dilarang. Biasanya dia nyetrumnya malam hari kan. Malam hari dia keluar bergerilya cari ikan. Nah nanti pagi pulang. Biasanya hasil tangkapan dari setrum itu, ikan gabus kalau besar-besar itu masih mulus-mulus. Ya. Biasanya pedagang akan menghubungi calon pembeli-pembelinya dengan mengatakan, wah segera ini ikan bagus, bogo, mulus-mulus, bayong mulus-mulus, gabus mulus-mulus, baru datang. Bahkan kadang dengan embel-embel sudah di karantina ataupun hasil pancing, padahal itu hasil nyetrum. Nah, pada saat ikan itu, hasil setrum itu datang pagi hari, memang belum akan nampak luka-lukanya. Nah, kadang pembeli itu terkecohnya begini, segera siapa cepat dia dapat. Nah, padahal belum tahu kalau itu ikan hasil setruman tadi malam, memang masih mulus-mulus pagi-pagi itu. Ya, nah, mulai nampak ikan itu hasil setruman setelah hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Badannya mulai merah-merah, lukanya mulai nampak, badannya mulai kasar. Di situ mulai kematian itu akan muncul. Makanya Bapak juga saya selektif, Pak, kalau membeli ikan. Jangan terlalu terprovokasi dengan iklan. Dalam arti begini, pastikan dulu kalau memang orang itu jujur mengatakan bahwa Pak ini hasil setruman, ya jangan dibeli. Kalau pedagangnya itu kita tahu jujur atau tidaknya, ya biar suruh nampung dulu. Dia kalau berani nampung sampai 1 minggu ke depan, ya Bapak baru beli. Mungkin dengan melebihkan harga, nggak masalah saya pikirkan. Ya. Tetapi kalau memang terpaksanya Bapak membeli ikan hasil setruman, resiko minim agar tidak mati adalah ikan hasil setruman itu dikembalikan ke kolam tanah. Ya. Jadi Bapak harus menyiapkan kolam tanah. Hasil setruman itu dikembalikan ke kolam tanah. Biasanya kalau sudah dikembalikan ke kolam tanah itu akan ada penyembuhan ya, secara alami dia luka-luka itu tidak semakin parah ya, akan ada kesembuhan yang memang perlahan-lahan dari sisi kulit, sisiknya, lukanya itu akan dia mudah untuk bisa sembuh kembali ya. Jadi itu Pak sekedar tips dan saran, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan, dan saya sarankan nggak usah beli ikan gabus banyak-banyak dulu Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah menderita kerugian cukup banyak ya, itu puluhan kilo mati, itu sebetulnya pengalaman itu sudah banyak yang melakukan Pak. Bahkan ada yang dari Semarang itu untuk dia pengen mencetak induk dengan notabene tadi dia bilang mau beli yang murah. Ya mau beli yang murah ya akhirnya jadi nggak murah karena dia membeli 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo sampai habis 40 juta itu nggak jadi dia bikin induk. Kenapa? Mati terus ikan yang dia dapat dari tangkapan alam itu ya. Jadi sekedar tips dan saran, mudah-mudahan nanti Bapak segera sukses dan berhasil untuk membuat induk dari alam yang mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana.